بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح شيخنا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النبهاني وشارحها الإمام اللهجي وناشرها أبويا السيد محمد علوي المالكي، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي وهو سيد محمد علوي المالكي رحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وعن عائشة وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجل غبا أي حينا بعد حين، وكان شيبه صلى الله عليه وسلم في الرأس واللحية شيئا قليلا نحو 17 شعرة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، لاشتمال هذه الصور على بيان أحوال القيامة مما يوجب خوفه على أمته صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung kajian masih di dalam pembahasan tentang rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi Muhammad menyisir rambut beliau. Pembahasan tentang uban bakal dibahas nanti, tentang uban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi riwayat Siti Aisyah, yaitu beliau berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, aku suka menyisiri rambut Nabi. Jadi bukan hanya beliau sendiri yang menyisir, tapi terkadang istri beliau yang nyisiri rambut Nabi. Sudah, inti kita mau takwilkan atau kita mau artikan apa dari hadis ini luar biasa, sangat luas. Bagaimana Nabi itu harmonis bersama atau terhadap istri-istrinya. Bagaimana Nabi bisa dibilang memanjakan keluarganya,
padahal beliau nabi. Jadi orang yang ketika muasyarah, bergaul terhadap istrinya dengan cara yang kasar atau keras terus, kasar terus, bentak, dan dia anggap itu Islam, itu salah. Bukan seperti itu Islam. Nabi besar Muhammad SAW dan semua ini ada pada Nabi. Makanya jangan heran kalau orang di luar Islam saja ngambil banyak pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa kita sebagai Muslim dan Muslimah ngambil kiblatnya dari orang di luar Islam? Lucu kan? Kadang ada orang yang, aku baca kitab ini tentang keharmonisan rumah tangga. Siapa pengarangnya? Namanya nama barat. Lucu. Sejarah Nabi inti baca belum? Belum. Nabi punya istri 11. Itu istri 11 wataknya beda-beda. Bagaimana Nabi menanganinya? Dengan Siti Aisyah begini, dengan Siti Hafsah begini, dengan Siti Zainab begini. Kamu pelajari belum? Tapi bangga dengan buku-buku yang ditulis karya orang-orang barat, orang-orang yang non-muslim. Tidak masalah mau baca kitab mereka, karya mereka, selagi yang kita punya udah kita habisi. Udah baca semua yang berkaitan tentang Nabi, hanya untuk mengetahui apa pendapat mereka, apa karya mereka, silakan, tidak haram. Cuma kadang orang zaman sekarang ini pengen keren, pengen keren. Jadi yang dia baca buku-buku barat, karya-karya penulis yang katanya terkenal, bagus, padahal ujung-ujungnya semua nyuri dari Islam. Jadi kita ini ngambil dari pencuri. Pencuri dari punya kita. Punya kita dicuri, kita bukan ngambil dari diri kita sendiri, tapi ngambil dari pencuri itu. Itu umat Islam zaman sekarang. Jadi semua itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi lembut, Nabi mesra pada istri-istrinya. Diriwayatkan pernah Siti Hafsah, Siti Sofia itu mau nunggangi onta itu kan tinggi. Onta itu kalau duduk itu naiknya harus pakai tangga, tinggi kan, apalagi perempuan. Itu waktu itu belum ada tangga, telat, tangganya belum datang. Nabi jadikan paha beliau sebagai tangga. Sofia suruh nginjak paha Nabi biar bisa nunggangi onta. Jadi Nabi jadikan sebagai tangga, paha beliau duduk, pahanya dijadikan buat tangga, buat apa? Biar Sofia nginjak paha Nabi, habis itu bisa naik sampai segitu. Bagaimana keharmonisan Nabi besar Muhammad SAW terhadap istri-istri beliau. Jadi yang harus kita buka lagi kesadaran umat Islam zaman sekarang, semua itu ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Di mana Ustaz jadinya bingung? Cari buku sejarah Nabi. Cari biografi istri-istri Nabi Muhammad. Di situ pasti dibahas semua. Cari karya ulama-ulama Islam yang terpercaya, yang mengumpulkan bagaimana urusan-urusan rumah tangga menurut pandangan syariat Islam. Abu Ya Sayyid Muhammad punya kitab yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Abu Ya Sayyid Muhammad punya, salah satunya beliau punya kitab tentang bagaimana dari sebelum memilih istri, bukan dari sudah kawin, sebelum beliau kaji, beliau sebutkan di situ menurut pandangan syariat. Bagaimana kita melangkah untuk maju sebelum memilih istri. Tentu pakai syariat ya berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata Siti Aisyah, aku kadang menyisiri rambut Nabi. Siti Aisyah menyisiri rambut
Nabi. Wa ana haidun, dan waktu itu aku dalam keadaan haid, dalam keadaan tidak sholat. Ini yang sering kita sebutkan bahwasanya uh, beliau menyebutkan ana haidun, aku haid, bukan karena tidak ada faedahnya di situ, tapi ini untuk menunjukkan ada hukum di situ. Beliau Siti Aisyah perempuan yang sangat punya tinggi rasa malunya. Tidak mungkin token lagi head diriwayatkan kan begitu. Nah, cuman karena suami beliau Nabi, jadi mau tidak mau beliau harus menceritakannya. Kenapa begitu? Karena yang terjadi atau yang dialami Nabi hukum untuk umat Nabi. Beda, sekali lagi, beda dengan kita. Kita tidak boleh menceritakan apa yang kita lakukan kepada istri kita. Istri kita juga haram menceritakan apa yang dia lakukan kepada suaminya. Tidak boleh urusan suami istri, ya, apalagi kadang sekarang ini posting, terus di posting. Inti senang cukuplah inti sama istri inti yang senang. Inti sedih atau ada masalah cukuplah sama istri. Jadi udah, lu usah dibawa orang kalau sudah posting, akhirnya mau banyak komentar, tambah banyak setan, tambah banyak setan. Kalau sekarang begitu, ada masalah sedikit, postingan status di WhatsApp-nya padat langsung. Oh, curhat di WhatsApp. Curhat itu sama Allah. Buat apa curhat di WhatsApp? Curhat di status WhatsApp, di status Instagram. Itu bukan untuk menemukan solusi. 1001 yang ngasih solusi. Yang lain tuh tambah manasi, tambah ngompori, nambahin masalah. Begitu juga ketika kita lagi senang, ada nikmat, tidak perlu di posting itu. Takut nanti ada orang hasut, ada orang dengki, orang iri, aceng lah lu. Ya, zaman sekarang luar biasa. Semua gampang untuk diposting, di-share. Istri Nabi mereka menceritakan, kasarnya mungkin agak vulgar. Aku lagi head nyisiri rambut Nabi. Aku lagi head tidur satu selimut sama Nabi. Aku lagi head mandi bareng Nabi. Ini kan agak vulgar. Cuma tadi karena suami mereka Nabi dan ada hukum di situ, termasuk bentuk amanah mereka. Karena mereka tidak boleh kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa. Makanya harus mereka sampaikan begitu. Dan jangan kita bayangkan kayak orang zaman sekarang. Nabi itu mandi sendiri saja, tidak pernah buka aurat. Nabi mandi sendiri, bahkan Siti Aisyah sendiri yang mengatakan, aku tidak pernah melihat punya Nabi, Nabi tidak pernah melihat punya. Ini bentuk apa? Satrul aurahnya Nabi Muhammad SAW. Halal, halal, haram, dah haram, mubah. Cuman apa ya? Kadang di atas mubah itu ada sifat haya, sifat malu. Nih, makin malu. Jadi bayangkan, kalau sesama suami istri masih punya rasa malu seperti itu, apalagi ke orang lain. Nah, ini juga yang termasuk dikikis dari umat Islam, rasa malu. Rasa malu. Malah sekarang mungkin kadang kebalik, lanang yang lebih malu daripada betinanya kadang. Betinanya kadang kacik malu. Zaman sekarang itu. Saking berani-beraninya wanita-wanita itu kadang laki-laki yang jadi pemalu akhirnya. Itu naudzubillah. Jadi beliau ceritakan ini karena itu ada syariat. Ada hukum di situ. Haid, perempuan yang lagi haid, kata Allah, tidak boleh kalian dekati dengan artian tanda kutip disetubuhi, tapi selain itu boleh. Dalam hadis Nabi jelaskan kembali, isna'u kulla syai'in illa au ma fawqal izar. Lakukan semua, kata Nabi, bebas kecuali yang di antara sarung. Artinya tidak boleh berhubungan suami istri. Itu tidak boleh, haram. Apa kata Allah? Allah
ada, kul huwa ada. Haid itu ada, darah kotor, darah penyakit. Islam bersih, tidak mau bercampur dengan darah kotor, maka kata Allah, tinggalkan, jauhi. Cuman di hukum Islam itu luar biasa. Abu Yazid Muhammad termasuk yang beliau sebutkan di kitab beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kalau umat Yahudi itu beda. Yahudi itu kalau istri-istri mereka lagi haid itu ditinggalkan di luar rumah. Tidak boleh serumah niat. Itu umat Yahudi. Jadi jangankan sekamar, serumah tidak boleh. Ditinggalkan di gubuk-gubuk gitu. Jadi mereka tuh kalau rumah punya gubuk di belakang. Buat siapa? Buat bininya kalau lagi haid. Itu Yahudi. Nasrani kata batasannya. Islam tengah-tengah. Tidak sampai seperti Yahudi, juga tidak sekotor atau sejorok Nasrani. Tengah. Tidak jorok, Islam bersih. Boleh semua kecuali itu. Itu yang tempat gangguan, tempat darahnya di situ haram. Dipraktekkan sama Nabi. Sama Siti Aisyah, Nabi satu selimut, beliau lagi haid. Sama Siti Maimunah, Nabi mandi bareng, Siti Maimunah lagi haid. Nah, itu hukum di situ. Makanya mereka riwayatkan, mereka ceritakan. Padahal mereka malu mau menceritakan, cuma karena ini amanah dan harus diceritakan, makanya mereka ceritakan. Jadi Nabi menyisir rambutnya. Kembali kita ke topik pembahasan, Nabi menyisir rambut, menunjukkan Nabi ngerawat rambut. Jadi kalau kita mau manjangkan rambut dan yakin bisa kita rawat, untuk laki-laki, rawat. Bahkan ulama tidak menganjurkan kita ini botak terus. Halkuhu bid'ah, sampai dikatakan bid'ah, botak terus. Botak yang pakai silet itu, botak klimis, bid'ah gitu. Makanya di Arab sampai sekarang kita kalau depan guru-guru kita kalau habis botak, kenapa nanti habis umroh? Begitu. Yang sunnah botak itu kalau habis nusuk, habis haji atau umroh, sunnah botak. Tapi selain itu tidak dianjurkan. Tarkuhu sunnah, halkuhu bid'ah. Membiarkan rambut panjang itu sunnah, dan membotak rambut tanpa nusuk itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya bukan haram ya. Bukan bid'ah haram di sini. Bid'ah itu mukhalifun di sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi, itu bid'ahnya. Al-Imam itu dinisbatkan Ibnul Arabi Al-Maliki. Itu perkataan Ibnul Arabi Al-Maliki. Tarkuhu sunnah, membiarkan rambut panjang itu sunnah, wahalkuhu bid'ah, dan membotak rambut tanpa ada sebab nusuk, haji atau umrah itu bid'ah. Karena zina, rambut itu hiasan, apalagi untuk wanita. Wanita yang sudah menikah tidak boleh potong rambut kecuali izin ke suaminya. Harus izin. Kalau lakinya ngomong tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rumah kita tidak boleh potong rambut kalau udah izin. Harus izin potong rambut ke suami. Untuk wanita lebih tidak dianjurkan. Bahkan wanita yang memotong rambutnya sampai seperti laki-laki, kalau niatnya tasyabbuh birrijal haram. Ada juga seperti itu sekarang. Tidak kalah jadi betina. Akhirnya rambutnya dipotong jalanan. Padahal masih jadi betina itulah. Kan itu. Allah ciptakan laki-laki, wanita, dan itu jelas-jelasan di Al-Quran. Itu setan ngomong, termasuk planning yang akan dia lakukan untuk menyesatkan Bani Adam. Fala yughayyirunna khalqallah, di surat An-Nisa juz 5. Kata setan, aku akan sesatkan mereka ya Allah, sampai-sampai mereka merubah ciptaanmu. Itu jelas. Jadi kalau ada muslim, muslimah, yang muslim pengen jadi muslimah, yang muslimah pengen jadi muslim, itu berarti udah mengikuti planning setan. Dan subhanallah, zaman sekarang ini malah jadi viral. Jadi terkenal. Gara-gara dia asal lanang jadi betino terkenal, duitnya banyak. Duitnya haram kan.
Duit yang dihasilkan dari haram berarti haram. Duit dari judi apa tuh? Haram. Duit dari jual khamar, arak, haram. Duit dari hasil jadi dukun. Apa? Haram. Semua haram. Jadi duit yang dia pakai, ada orang ngasihkan duit dari sekarang ini kan banyak tuh yang punya, oh itu TikTok itu joget-joget yang perempuan kan di TikTok. Ngapo dapat ke duit? Haram duit. Karena dia dapatkan duit dari apa? Dari wasilahnya haram. Al-wasail fi hukmil maqasid. Kebalikan, juga bisa al-maqasid fi hukmil wasail. Kalau perantaranya haram, hasilnya haram. Kalau hasilnya haram, perantaranya haram. Al-wasail fi hukmil maqasid. Bisa dibalik kaidahnya. Al-maqasid fi hukmil wasail. Dari mana dia dapat duit itu? Dari live di TikTok. Ngapain dia live? Dengan buka pakaiannya, maksudnya tidak nutup aurat, joget-joget dapat duit. Haram dah itu, haram. Berarti duit yang dia dapatkan haram. Alhamdulillah. Jadi memang apa narik napas kita kalau nengok keadaan umat zaman sekarang. Cuma jangan putus asa karena selagi masih ada umat Nabi Muhammad pasti di situ masih banyak kebaikan. Ini bukan kita, tidak boleh kita melihat orang yang live di TikTok, ini ngerasa suci, terus kita mensucikan diri kita. Tidak boleh. Benci boleh dengan maksiat, tapi tidak boleh benci dengan orangnya. Tidak boleh menghina orangnya. Jangan sampai kita anggap diri kita lebih afdal. Jangan. Cuman mau tahu apa yang sekarang tertimpa atau yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW ya gitu. Nah, makanya jago anak kita, jago rumah kita, kita punya anak perempuan jago, kita punya saudari jago, kita punya putri jago. Dari sekarang, kita punya cucu jago, harus dijaga, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bakal dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Nah, jadi memotong rambut itu hukumnya bid'ah. Arti bid'ah di situ tidak dianjurkan atau tidak mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membiarkannya sunnah yang memanjangkan rambut. Tapi tentu tadi memanjangkan rambut bukan artian harus panjang gondrong. Nah, tergantung diri kita. Kalau bisa untuk kita rawat rambut itu maka panjangkan. Tidak bisa, ya udah potong pendek rapi, tapi bukan botak, bukan botak. Kecuali ada sebagian amalan dari masyayikh dan habaib tadi diamalkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang Santos, sebelumnya Syekh Umar Bamakhromah. Itu mereka membotaki rambut mereka, kepala mereka setiap hari Rabu selama 40 Rabu, 40 kali. Dengan niatan biar diberikan ilmu, biar gampang menuntut ilmu, gampang ngapal. Tapi ada hadisnya, kata hadisnya. Ini hanya mujarrobat. Mujarrobat itu hanya uji coba. Dan uji coba ini terbukti. Tapi bukan artinya cukup botak tidak belajar jadi alim. Lemahnya aja itu. Kalau cuma botak tiap Rabu 40 kali langsung alim. Berarti jadi orang alim. Nah, mereka tetap belajar. Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Maka ini menunjukkan orang yang ngomong tidak ada dari orang Yaman itu yang alim. Itu orang lolo. Tidak pernah belajar dan dibaca biografi para habaib itu. Habaib dari tadi itu. Ini bukan kita membela-bela habaib. Itu emang begitu. Mereka tuh alim luar biasa. Cuman mereka tidak menunjukkan. Mereka jarang atau sedikit dari mereka yang banyak karangan. Mereka lebih memilih humul, tidak terkenal. Mereka lebih memilih lebih banyak dari mereka yang mendidik murid, didik anak, didik keluarga.
Jarang dari habaib Yaman itu, jarang ya Bu, negatif. Yang punya karya banyak. Abdul Haddad banyak karyanya. Cuma tidak sebanyak misalkan Ghazali, tidak sebanyak itu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah yang baru kami hatamkan di Masjid Sukarami. Itu kata murid Habibullah Haddad. Kata Habibullah Haddad, kamu ini kalau dari ilmu zahir sudah bisa menandingi Syafi'i. Artinya apa? Quran hafal, tafsir beliau kuasai, hadis hafal. Tapi cuma ngarang atau yang tersebar karyanya cuma Risalatul Jami'ah. Tipis, tapi berkahnya luar biasa, di mana-mana dibaca gitu. Karena memang mereka itu lebih 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 demen humor, lebih demen didik. Udah dong istilahnya itu. Di zaman kalau tidak salah di zaman Faqih Muqaddam atau Habib Abdurrahman As-Segaf, para habaib kumpul pengen ngarang kitab untuk menjaga anak keturunan mereka, kitab tasawuf. Akhirnya mereka dapat kitab Ihya. Oh, sudah cukup, tak jadi ngarang, sudah cukup. Oke, Al Habib Abdurrahman As-Segaf malam yakro apa Ihya falaisa indahu haya. Kata Abdurrahman Segaf, orang yang tidak baca kitab Ihya berarti tidak punya malu. Oh, mereka punya rutinan. Bahkan setiap hari ada berapa habaib tadi itu tiap hari baca kitab Ihya. Tiap hari. Sampai kayak jadi rutinan hataman. Berapa bulan sekali hatam, baca lagi dari awal kitab Ihya. Dulu di zaman Habib Faqih Muqaddam atau Abdurrahman Segaf itu sempat mau ngarang kitab seperti itu. Akhirnya mereka dapat nuskhoh, dapat kabar, aduh kitab Ihya, jadi ngarang. Salah zaman Faqih Muqaddam. Jadi cukup udah. Kitab ini yang harus kita amalkan, kita wariskan ke anak cucu kita untuk mengamalkan, membaca, mempelajari kitab ini. Selesai. Tapi mereka itu orang alim alim. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau itu murojaahnya itu semalaman, tidak tidur sampai subuh. Dulu kata beliau, ketika aku masih di Mekah nyantri, beliau tuh nyantrinya di Mekah juga, beliau Habsyi. Ayah beliau kan mufti, oke? Ayah beliau itu mufti Mekah. Yang ngomong tadi itu, kan ada podcast baru-baru ini sebelum puasa kemarin memang. Dari Yaman tuh nggak ada ulama, nggak tahu sejarah, sanad ilmu nggak tahu. Kiai-kiai dia itu yang belajar di Mekah, sanadnya itu ke ayah Al Habib Ali Al Habsyi, Ali bin Muhammad Al Habsyi. Muhammad ini mufti Mekah, anaknya Hussein, kakak Abdul Ali Habsyi, mufti Mekah. Mufti itu istilahnya yang megang mazhab Syafi'i di Mekah. Kiai Hashim Ash'ari itu sanadnya ke situ. Jadi mereka ngomong katik yang alim dari keturunan habaib Yaman itu wong yang tidak baca sejarah atau Allah tutup, Allah butakan matanya memang biar tidak nyingok faktanya cuman. Kata Habib Ali Habsyi, dulu aku pas masih muda, itu kalau kami murojaah, semalaman murojaah, misalkan kami lagi mau mengkaji, membahas, mempelajari kitab Minhaj karya Imam Nawawi. Kalau sekarang yang belajar Minhaj itu udah anak selesai berarti. Di struktur apa bukan struktur ya, di struktur ilmu fikih di pendidikan Minhaj itu terakhir misalkan. Itu kata beliau, kami bawa sampai 10 syarah yang kami bawa untuk kita Minhaj nih, satu-satu kami kaji. Mukul apalah perbandingannya itu sampai 10 syarah karya ulama yang mensyarahkan Minhaj. Jadi bukan hanya murojaah Minhajnya, syarahnya itu sampai 10 sampai subuh. Sebelum belajar, mereka baca yang mau mereka pelajari 25 kali, ada yang 50 kali. Setelah belajar, mereka ulangi lagi 50 kali. Ngelotok ini itu di otak mereka. Cuma tadi, mereka tuh ngerasa tidak butuh. Sudah ada yang maju, sudah ada yang mufti, sudah ada yang ngarang, sudah ada yang punya karya, udah banyak, udah kita tinggal ngamal tuh, kita menjaga hati, kita jaga akhlak, kita didik santri, didik anak keturunan, didik generasi, gitu para ulama. Jadi orang yang tidak tahu sejarah
Itu lebih baik diam daripada ngomong. Karena pas ngomong kejingaan bahdulnya. Kalau tidak ngomong tak ketahuan. Awal beda kan itu. Nah, jadi tadi kita membahas tentang rambut. Jadi rambut itu sunnah dipanjangkan, bid'ah dibotaki. Kecuali tadi, nah, 40 rabu. Amal dari sebagian ulama tidak ada hadisnya, jangan dikatakan sunnah, karena salah kalau kita katakan sunnah, dan kata hadisnya dari Nabi, cuman mujarrabat, udah dicoba sama sebagian ulama dan berhasil. Habib Ali Habsyi salah satunya, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, mereka ngamalkan ketika masih muda, di masa mereka nuntut ilmu, mereka botaki setiap Rabu gundul selama 40 Rabu, tidak boleh terputus, tapi nyambung terus harus. Itu kata mereka membantu cepat ngapal, cepat paham di dalam memahami ilmu agama. Nah, itu hanya mujarrobat, uji coba, bukan sunnah. Dan kata dalilnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatarajjalu ghibban. Nabi itu yatarajjal itu menyisir ghibban. Apa arti ghibban? Ayhinan ba'da hin. Tidak setiap saat Nabi itu nyisir, jarang-jarang. Maksud jarang-jarang itu bukan tiap saat. Karena itu kata Al-Imam Al-Lahji, dzalika sya'nun nisa. Yang tiap saat berkaco ya betina itu, bukan anak bersolek tiap saat, itu kan perempuan. Yang lanang tidak baca itu juga. Cuman misalkan sebelum menghadapi tamu, rapi-rapi, bangun tidur jangan langsung metu, bangun tidur cuci muka, gosok gigi, pakai pakaian yang rapi. Nah itu di saat-saat seperti itu. Jadi ada tempat-tempatnya sebelum pergi majelis. Bukan tiap saat kacau bersolek, itu perempuan. Kayak Ibnu Arabi mengatakan mualatuhu tasannu. Mualatuhu tasannu. Orang yang terus menerus nyisir itu tasannu. Tasannu itu artinya suka apa? Suka riak lah, riak. Suka pamrih, suka pamer. Pengen dipuji. Tasannu, buat-buat akhirnya. Wa tarkuhu tadannus, dan tidak nyisir sama sekali, jorok, kotor berarti. Tak nyisir sama sekali, kotor. Wa ighbabuhu sunnah. Nah, melakukannya tapi tidak berlebihan itu adalah sunnah. Nah, jadi sunnahnya dilakukan tapi tidak berlebihan. Itu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ar-ra'si wal lihyati syai'an qalila nahwa sab'a asyrata sya'ratan. Uban Nabi, nah sekarang setelah bab rambut, Nabi nyisir, masuk ke bab uban. Atau di bab yang sama, pembahasannya berbeda. Uban Nabi itu baik di kepala, rambut, atau di jenggot beliau, itu hanya sedikit. Diriwayatkan di sini sab'a asyrata sya'ratan, paling cuma 17 rambut yang beruban. 17 rambut Nabi sampai akhir hayat beliau. Cuma 17 bulu dari rambut dan janggut yang ada ubannya. Sisanya tidak beruban. Disebutkan sama ulama, salah satu alasannya, kenapa Nabi tidak banyak uban, padahal uban itu nur. Kata Nabi, uban itu cahaya. Uban itu cahaya. Orang yang punya uban tidak dianjurkan dicabut uban itu, karena uban itu cahaya. Alasannya, dan uban wakon, orang makin beruban makin kelihatan berwibawa, karena udah mati tua, banyak pengalaman dan seterusnya. Diriwayatkan Nabi itu tidak banyak ubannya karena beliau, ini lagi-lagi khusus untuk Nabi, biasanya perempuan itu tidak suka dengan uban. Namanya betina, lain kalau dia juga lah uban.
Nah, tidak suka. Kalau dia juga lah berubah, laki yang berubah tak marah. Kita lihat Nabi. Nabi itu masyarul hadirin, istri beliau itu yang 9, yang beliau tinggalkan wafat 9, itu yang paling tua Siti Saudah. Saudah bintu Zam'ah. Siti Saudah itu umurnya tidak beda jauh sama Nabi. Artinya tua, paling tua Siti Saudah. Sampai-sampai ketika beliau mau diceraikan sama Nabi, beliau pintar. Kata beliau, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, dan aku tidak nuntut jatah malam darimu. Kan boleh perempuan menjatuhkan jatah bagian nginepnya. Boleh. Bagian aku hadiahkan ke Aisyah, kata Siti Saudah. Karena Siti Saudah tahu Nabi paling senang sama Aisyah. Nabi adil, cuman masalah hati kan tidak bisa diadili. Nabi kata Nabi, ya Allah, inilah yang aku bisa, yang aku sanggup. Artinya adil, rezekinya, makannya adil, bahkan jatah malamnya pun adil. Semalam, 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 selesai, balik lagi gitu. Adil Nabi. Cuma kan kalau masalah hati, tidak bisa nak adil di situ. Hati lebih cenderung kemana, tidak bisa diatur. Kan itu. Siti Saudah tahu, Nabi ini lebih cenderung ke Siti Aisyah. Nah, pintar beliau. Kata dia, ya Rasulullah, aku tidak butuh lagi sama Lana. Udah tua, tidak butuh lagi. Tidak butuh lagi di maju. Sudah lah selesai masa itu istilahnya. Aku tidak butuh. Cuman yang aku inginkan tetap digolongkan sama Allah kelak di surga, termasuk daripada istri-istrimu. Nah ini pintar, perempuan pintar. Yang aku pengen itu hidup kekal abadi nanti yang di akhirat. Mulia. Kalau dicerai sama Nabi, udah lepas statusnya, bukan istri Nabi lagi. Bahkan sampai nanti di akhirat, kan gini. Kalau suami menceraikan istrinya di akhirat, tidak suami istri lagi. Nah, beliau udah kala itu, beliau pengen tetap di akhirat termasuk kelompok daripada istri Nabi karena pasti spesial, kan men? Maka kata beliau, ya Rasulullah, aku tidak butuh lagi sama orang. Tolong jangan ceraikan aku, jatah malamku aku hadiahkan ke Aisyah, aku hibahkan. Akhirnya Nabi tidak jadi menceraikannya, dan Siti Aisyah jadi punya jatah malam dua malam. Satu jatah beliau nian, 2 hadiah dari Siti Saudah. Nah, ini beliau yang paling tua. Lain dari itu, muda-muda. Siti Aisyah, Nabi meninggal umurnya 18 tahun. Siti Sofiyah ketika dinikahi sama Nabi, 16 tahun umurnya. Siti Ummu Habibah, Romlah, 26, 20. Ummu Salamah yang 37. Jadi istilahnya istri Nabi itu rata-rata di bawah 35 tahun. Yang dinikahi sama Nabi, betul, janda semua, kecuali Siti Aisyah. Cuman bukan janda tua, sekali lagi. Ada yang ngomong itu pun, oh kamu kalau nak banyak kawin poligami, alasannya mengikuti Nabi itu nikahi janda-janda tua. Nah, itu kan seakan-akan disebutkan istri Nabi semua janda tua. Sekali lagi, ini wong yang mungkin atau Allah lupakan kali ya. Padahal alim. Siti Sofia janda statusnya, dinikahi sama Nabi 16 tahun. 16 tahun. Ummu Habibah juga begitu. Juwairiyah juga begitu. Ummu Salamah juga begitu. Siapa lagi? Maimunah. Ummu Salamah ada. Ummu Salamah tadi 30 tahun kerucu. Jadi yang di atas 40 tahun itu tidak ganti. Dari status istri Nabi yang sudah janda, Siti Hafsah di bawah 30. Di bawah 30 kebanyakan. Di bawah 30. Ada yang tua? Ada. Cuman paling bisa kita hitung dari 2, 11, 4 atau 3. Dan tuanya pun bukan lebih tua dari Nabi, satu cuma yang lebih tua dari Nabi, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, 15 tahun di atas Nabi. Selain itu di bawah Nabi kan. Nah, jadi perempuan biasanya apalagi yang mereka masih muda, itu udah suka ngelihat suaminya udah berubah. Mereka kan masih muda, karena ubah itu kan identik dengan yang udah tua, yang sudah mulai rapuh, kan itu stamina yang sudah berkurang kan. Nah, mereka tidak suka dengan orang laki yang berubah. Karena suami mereka Nabi, kalau mereka tidak suka apa yang ada pada Nabi, itu bisa jadi murtad.
Makanya Allah sayang rahmah kepada mereka. Allah tidak banyakkan uban Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu alasannya. Termasuk bentuk sayang Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Allah tidak banyakkan uban Nabi karena istri Nabi rata-rata masih muda. Perempuan muda biasanya tidak suka dengan laki-laki yang beruban. Akhirnya sama Allah ubannya tidak banyak. Kayak Nabi Muhammad SAW, beliau itu luar biasa. Stamina-nya masih kuat sampai meninggal. Nabi, aku diberikan kekuatan 40 laki-laki. Beliau itu pernah keliling ke semua istrinya dalam semalaman. Kalau istrinya 9, berarti 9 kali. Ini diriwayatkan sama sahabat karena menunjukkan kuatnya jasmani Nabi Muhammad SAW. Itu kita lagi di surga mau dapat itu. Kekuatan 40 laki-laki di surga lagi, di dunia jangan harap kan begitu. Nabi di dunia udah diinjak sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad SAW. Di luar biasa. Apa yang Nabi inginkan pasti diberi sama Allah. Ini bukti betapa Allah memanjakan Nabi Muhammad SAW. Dimanja betul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kenapa Nabi tidak banyak uban, padahal uban adalah cahaya, uban adalah menunjukkan orang itu tentram, orang itu wibawa, karena tadi Nabi SAW beliau juga pemimpin. Makanya uban itu boleh tidak Ustaz disemir warna hitam? Tidak boleh, haram di mazhab Syafi'i, kecuali untuk misalkan perempuan istri diizinkan suaminya, boleh ubannya disemir warna hitam. Atau untuk laki-laki yang statusnya leader, pemimpin, panglima. Kalau panglima perangnya berubah, musuhnya nyengir. Makanya raja-raja itu semir kan. Di semir kan jangan sampai dia juga putih, karena memang putih itu identik dengan tua, dengan rapuh kan begitu. Makanya laki-laki yang punya status pemimpin, panglima, pokoknya pemimpin, punya jadi panutan, banyak yang mengomandoi orang-orang yang di bawahnya, itu sunnah atau dianjurkan untuk ditutup dengan warna hitam. Afwan, tidak sunnah, boleh, tidak sunnah. Sunnahnya nanti kita bakal bahas di pembahasan berikutnya, dengan apa Nabi menutupi ubannya. Tapi warna hitam tidak sunnah, boleh dengan syarat tadi, punya alasan-alasan yang itu di mazhab Syafi'i gitu. Jadi jihad, dia bukan pemimpin tapi dia mau hadir jihad, boleh hitam rambutnya untuk nakut-nakuti musuh. Boleh hitam rambutnya untuk nakut-nakuti musuh. Nah, waqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah qad syibta. Sayyidina Abu Bakar ngomong sama Nabi, ya Rasulullah antum udah berubah. Kata Nabi, syayyabatni Hud, yang membuat aku berubah surat Hud, wal waqiah, dan surat al-waqiah, wal mursalat, surat al-mursalat, amma yatasaalun, surat amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat, takwir. 5 surat ini yang membuat aku berubah, kata Nabi. Kenapa? Ini listimali hadhihi suwar ala bayani ahwalil qiyamah. Karena 5 surat ini isinya lebih banyak dominan membahas tentang hari kiamat. Surat idza waqa'atil waqi'ah, artinya kalau kiamat terjadi. Al-waqi'ah, kiamat di situ maksudnya. Hud itu banyak. Hud itu isinya cerita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana Allah binasakan mereka. Al-mursalat, bagaimana nanti amma yatasaalun, ya laitani kuntu turaba. Itu kan semua di 5 surat ini. Idza syamsu kuwirat, matahari tergelincir, bulan, bintang, planet, dan teratur lagi, macam apa, hilang kendali, saling tumburan. Ini di surat-surat 5 ini. Serem tentang hari kiamat. Itulah kata Nabi yang membuat aku berubah. Bukan takut untuk diri beliau. Mimma yujibu khaufahu ala ummati sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang membuat beliau takut adalah yang beliau pikirkan umatnya. Kalau Nabi sudah aman. Ketika beliau mendengar hari kiamat, serem, hisab, yang beliau pikirkan pertama kali umat. Jangan umat.
Jangan umat. Di surat Hud Allah menceritakan tentang umat-umat yang Allah binasakan. Nabi takut jangan umat. Kan gitu. Nah, itu yang membuat Nabi takut. Yang membuat Nabi takut umat beliau, dan sampai takut itu tadi menimbulkan uban di kepala dan jenggot Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jenggotnya pun beruban itu karena kita. Jenggotnya Nabi berubah karena gitu. Mari kita tidak galak berubah untuk Nabi. Nah, istilahnya tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau mantep gigih dalam berdakwah, menyebarkan Islam, menjaga syariat baik di dalam rumah tangga kita sendiri demi Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi itu rela berubah demi kita. Nabi berubah karena kita, paling tidak jangan lupa kita untuk memikirkan syariat apa yang sudah diwariskan, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pembahasan yang akan datang, amma khidabuhu, pembahasan tentang dengan apa Nabi mewarnai uban beliau. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb.